Hai semua, baru opening udah ada pesawat lewat. Jadi ya, ini di pagi hari ya. Biasanya aku ngerawat gagaknya ya kayak gini. Biasanya dimain-mainin bentar gitu kan. Dia biasa itu lagi nyisir-nyisir bulu, dia habis mandi teman-teman ya. Aku biasanya nyuruh dia mandi sendiri teman-teman. Sekarang nggak pernah aku mandikan sendiri. Setelah ada tempat mandinya dia, udah aku bawa. Jadi tempat mandinya kayak gini. Ini dari bekas ini teman-teman ya, bekas tempat cat yang untuk ngecat itu, untuk roll cat. Nah kayak gini. Kalau teman-teman punya bak yang lebih agak dalam sedikit lah, sekitar berapa ya, 15 cm lah, kedalaman 15 cm, seginilah teman-teman ya. Nah seukuran ruas jari terakhir ini teman-teman. Nah ini cocok untuk mandi segini, jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam biasanya gagaknya takut nyemplung. Nah gitu, jadi dia bakal ngibas-ngibas sayapnya di sini, mandi sendiri ya gitu. Mungkin nanti bakal ada videonya si El mandi seperti apa ya teman-teman ya. Nah. Jadi gagak ini memang rajin menjaga bulu-bulunya teman-teman ya. Karena bulu-bulu ini sangat penting, apalagi bulu-bulu sayap sangat penting untuk terbang dia. Jadi dia sangat menjaga kerapian bulu gitu. Karena kalau bulunya nggak rapi kan dia lebih susah untuk terbang nanti. Biasanya kalau burung udah lama nggak mandi, bulu-bulunya itu lengket-lengket gitu teman-teman ya. Jadi biasanya setiap hari si L itu, kalau nggak hujan ya teman-teman, hujan pun kadang saya suruh mandi juga, karena bulu gagak ini kalau yang udah dewasa berbeda dengan bulu-bulu yang masih baby ya teman-teman ya. Kalau udah dewasa itu dia ada kayak seperti lapisan minyaknya, jadi bulunya itu cepat kering teman-teman. Itu jadi mencegah gagak kedinginan itu dari tekstur bulunya. Kalau yang udah dewasa dia sedikit-sedikit berminyak gitu, jadi bulunya cepat kering, jadi aman walaupun mandi pada malam hari. Karena gagakku kadang mau mandi dia malam hari. Ini dia lagi nyisir-nyisir bulu. Biasanya kalau nyisir bulu dia sering ke atas itu, kalau nggak ke atas itu ke pundak saya biasanya, ngelap-ngelapin paruh dia di baju saya biasanya gitu. Mandi ini sangat penting ya teman-teman ya. Salah satunya apa, untuk mencegah bulunya kusut. Nah itu kusut kayak gimbal-gimbal gitu. Nah, itu perlu mandi teman-teman. Nanti pengaruhnya di ini kerapian bulu. Nanti bulunya pada rontok, pada ini nanti nggak bagus. Nanti mempengaruhi cara dia terbang teman-teman. Apalagi bulu sayap itu harus dirawat sekali teman-teman ya. Itu kalau bulu ekor masih rada-rada aman, karena bulu ekor ini untuk manuver teman-teman ya, untuk dia manuver berbelok-belok. Kalau untuk terbang ini di bulu sayapnya itu. Jadi kalau bulu sayap udah hancur, untuk terbang dia bakal kewalahan ya. Kalau bulu ekor hancur, dia untuk mau belok-belok bakal susah teman-teman. Mau belok, mau landing, mau take off, itu bakal susah, karena itu yang mempengaruhi arah itu dari si bulu ekor teman-teman. Jadi bulu ekor pun harus dijaga. Cara menjaganya apa? Dimandikan setiap hari teman-teman ya. Karena kalau dia mandi, dia bakal sering nyisir-nyisir itu teman-teman. Itu lagi nyisir-nyisir itu. Lebih sering mandi, dia bakal lebih sering nyisir. Dulu si L ini sering mandi malam-malam teman-teman, karena dia sendiri yang minta. Aman nggak? Kalau untuk gagak yang tinggal di luar kayak saya gini, itu aman teman-teman ya, karena dia udah terbiasa kena udara lembab pagi hari, angin malam. Jadi seperti, bentar teman-teman, pesawat lagi, iklan. Jadi kalau udah, bentar, ada iklan lagi teman-teman, truk lewat. Banyak iklan di sini.
Al. Dia bunyi truk pasti takut dia kalau di luar. Tapi kalau di dalam kandang diem aja dia. Kalau di luar pasti terbang dia. Oh, bapaknya tuh. Tuh dia terbang sampai sana tuh. Coba kita panggil ya. Al. 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 Dia lagi sibuk nyisir rambut, dipanggil sering nggak mau deh. Burung gagak kalau lagi sibuk nyisir rambut. Nih udah datang. Hei. Sibuk nyisir rambut. Terus ada mainan, dia dipanggil susah. Tuh, situ lagi. Al, sini, turun. Kita lanjut ya, teman-teman. Untuk mandi ini sangat bagus, teman-teman. Satu yaitu tadi menjaga kerapian bulu, karena dia kalau sering mandi bakal sering nyisir, teman-teman ya. Karena kalau sering disisir bulunya bakal sering rapi. Yang nyisir gagaknya sendiri ya, teman-teman, bukan kita pakai sisir ya. Dia nyisir pakai paruhnya. Nah, ini terbang-terbang mau turun tapi canda-canda dia. Ayo. Sini. Ada kamera, takut dia. Ayo, turun. Oh, sini. Aku kira mau hinggap di bahu. Sini, ah. Jadi gitu ya. Yang kedua, mencegah dia dari kutu, teman-teman ya. Karena kutu ini juga sangat berbahaya, teman-teman. Biasanya kutu ini dibawa dari unggas-unggas lain. Kalau nggak unggas-unggas lain ya dia terbang, teman-teman ya. Terbang. Biasanya gitu. Kutu unggas ini bisa terbang, teman-teman. Dia warnanya putih-putih gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang gagaknya kutuan, bisa dilihat kok di dalam bulunya. Coba disibakkan bulu-bulunya dalamnya sini. Kalau memang ada kutunya dia bakal nampak kok, teman-teman. Kayak ayam pun seperti itu juga. Cuma kalau memang udah disibak bulu-bulunya itu nggak ada putih-putihnya kutu, dia berjalan loh, teman-teman. Kutunya bisa jalan juga. Kalau nggak ada kutunya berarti burung, teman-teman, stres, teman-teman ya. Jadi burung gagak ini stres bisa cabut bulu juga, teman-teman. Kalau dia merasa stres, cabut bulu, nggak tenang di kandang, biasanya dia cabut bulu dada, seperti hampir-hampir seperti lobet birahi gitulah, teman-teman ya. Kalau nggak rontok sendiri bisa jadi kebotakan. Kalau mabung itu secara normalnya ya, teman-teman ya, burung gagak selama ini saya lagi mabung juga, dia bakal rontoknya itu nggak terlalu ini tuh, masih nggak botak, teman-teman ya. Mungkin kalau bagian sayap pas dia terbang bakal nampak nampak ada celah gitu, berlubang 1-2 itu. Biasanya 1-2 aja, nggak bakal lebih dari itu. Karena dia bakal bergantian, teman-teman, nggak langsung banyak. Mabung yang normal seperti itu, teman-teman ya, kecuali seperti burung-burung kicau itu, teman-teman, seperti lobet, kenapa bisa rontoknya parah? Itu birahi, teman-teman, birahi parah itu. Makanya burung stres, nggak terlampiaskan stres, akhirnya rontoknya parah, teman-teman. Kalau normalnya seperti di alam liar, teman-teman. Jadi bulunya rontoknya secara perlahan, bergantian. Nanti bulunya udah numbuh, nanti yang lain ikut rontok gitu. Karena kalau bulu itu kenapa harus bergantian? Karena di alam itu gagak itu butuh terbang untuk makan. Dia gigitin kabel, dia butuh terbang untuk makan ya. Jadi bulu itu secara alami bakal rontok bergantian. Kalau rontok semua dia nggak bisa terbang, nanti susah terbang, nggak bisa cari makan, pasti mati. Di alam pun seperti itu, teman-teman ya. Itu ada 2 kemungkinan itu aja, teman-teman. Untuk cara menanggulangi, bulu tetap halus, tetap bagus, pertumbuhannya bagus, rontoknya bagus, mandikan setiap hari. Untuk mandi bisa pakai air bersih biasa, air sumur, air PDAM, terserah air apa, yang penting air bersih ya, nggak tercemar. Air yang sering buat kita mandi, buat dia mandi juga itu ya. Terus boleh juga dikasih remasan daun sirih, boleh, teman-teman, itu bagus juga. Jadi teman-teman
ambil aja 3 lembar atau 5 lembar daun sirih, nggak boleh direbus dulu, baru dicampurkan jadi airnya, rebusan daun sirih dicampurkan ke situ boleh juga, atau langsung diremas-remas gitu daunnya bisa juga teman-teman, itu sama aja ya. Cuma kenapa kalau direbus dia kandungan di daun sirihnya lebih cepat larut teman-teman ya. Diremas-remas boleh juga langsung, atau kalau punya budget lebih ada juga sampo untuk burung teman-teman. Kalau aku lihat sih kalau sampo untuk burung itu nggak jauh beda, dia kayak ada kunir-kunirnya gitu sedikit atau apalah gitu. Aku pernah beli itu teman-teman, nggak jauh beda kok sampo burung itu. Mending kita bisa bikin sendiri kok itu, nggak perlu pakai deterjen lagi kan, sampo itu mengandung deterjen. Kalau kemasan daun sirih udah aman, udah ada antiseptik biar dia terbebas dari jamur. Satu, bisa juga jamuran kulitnya ya, jamur, terus kutuan, bersih lagi itu. Ini jinak kali sekarang tuh. Bulunya ini lagi mabung, bulu ekor pun agak-agak rusak dia, udah masanya mau ganti bulu ya. Ini saya kasih angkret tapi udah gak pernah saya pegang talinya teman-teman ya, karena saya mau melatih dia biar nggak terbiasa takut kalau hinggap di saya. Karena sebelum-sebelumnya pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, saat diangklet bulunya talinya dipegang, dia bakal sering takut hinggap di tanganku teman-teman ya gitu. Ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya aja teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nggak setuju dengan pembahasan saya, bisa komen aja, mungkin ada cara yang lebih bagus tentang perawatan pelatihan gagak, boleh kita sharing lah, kita cari yang terbaik lah teman-teman ya. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya gitu. Angkret ini sebatas untuk penanda aja kalau saya sekarang ya, penanda bahwa dia burung ada pemiliknya kalau saya gitu ya. Ini suka matuk-matuk ini. Mungkin itu saja teman-teman konten kali ini tentang pentingnya mandi untuk gagak ya. Seberapa penting ya, sangat penting ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan membantu memberikan solusi buat gagak-gagak teman-teman biar lebih bahagia, karena gagak lebih suka mandi. Jadi kalau dia lebih sering mandi, dia bakal lebih bahagia hidupnya bersama kita. Oke, bye bye. Bocah kok hitam ini, jembur terus ya hitam.